Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam video kali ini, saya Hanifah Marliani dari kelas 3 APG PAUD akan memaparkan materi mengenai pengaruh konteks dan pengalaman dalam matematika anak usia dini. Nah, teman-teman, adapun bahan kajian pada materi pengaruh konteks dan pengalaman dalam matematika anak usia dini itu ada dua. Yang pertama adalah peran keluarga, dan yang kedua adalah peran bahasa. Pada bagian peran keluarga ini, kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, pengetahuan dan keyakinan orang tua tentang matematika anak usia dini, yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan matematika, dan yang ketiga, perbedaan dalam pengalaman anak dan peluang belajar sebagai fungsi status sosial ekonomi. Baiklah teman-teman, langsung saja pada poin pertama. Pengetahuan dan keyakinan orang tua tentang matematika anak usia dini. Beberapa studi empiris tentang kepercayaan orang tua dan perilaku yang berkaitan dengan matematika awal menunjukkan bahwa orang tua lebih mementingkan perkembangan literasi. Keterampilan matematika dan tugas-tugas seperti penghitungan dinilai kurang penting daripada tugas sosial dan kognitif lainnya. Para ibu berpikir anak-anak mereka lebih penting untuk mempelajari keterampilan hidup sehari-hari dan mengembangkan keterampilan bahasa di prasekolah daripada anak-anak mereka belajar keterampilan matematika. Kebanyakan ibu menghabiskan lebih banyak waktu mengajar keterampilan bahasa anak-anak mereka daripada keterampilan matematika di rumah. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan pada poin pertama ini, pengetahuan dan keyakinan orang tua tentang matematika anak usia dini itu memandang bahwa keterampilan matematika itu tidak jauh lebih penting daripada keterampilan hidup sehari-hari dan keterampilan bahasa untuk lebih dikembangkan. Poin yang kedua adalah keterlibatan dalam kegiatan matematika. Kompetensi matematika anak-anak didukung dan dibentuk oleh kegiatan terkait matematika yang mereka lakukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Praktek pengasuhan, di mana orang tua melibatkan anak-anak dalam percakapan tentang konsep angka, bermain dengan teka-teki dan bentuk, mendorong penghitungan, dan menggunakan simbol angka untuk mewakili kuantitas dalam interaksi mereka di dunia fisik, dapat memfasilitasi pembelajaran matematika. Ada banyak peluang setiap hari untuk anak-anak dan keluarga untuk mengeksplorasi istilah dan konsep matematika. Ini termasuk pada waktu makan, belanja, waktu bermain, waktu olahraga, waktu menonton televisi, dan membaca. Nah, jadi pada poin kedua ini, kita dapat melibatkan anak dalam kehidupan sehari-hari agar anak mendapatkan konsep matematika, istilah matematika dalam keadaan apapun. Baik itu dalam keadaan atau aktivitas bermain anak, pada waktu makan anak, kita dapat melibatkan percakapan tentang konsep angka, ataupun pada saat bermain menggunakan teka-teki dan bentuk, agar anak memahami, mendapatkan pengetahuan tentang matematika. Poin yang selanjutnya, poin ketiga, perbedaan dalam pengalaman anak dan peluang belajar sebagai fungsi status sosial ekonomi. Perbedaan status ekonomi sosial dalam kompetensi matematika anak-anak terkait dengan perbedaan paralel dalam pengalaman yang diberikan di rumah. Jadi, perbedaan status ekonomi sosial ini mempengaruhi pada kompetensi matematika anak-anak, seperti pada anak yang berada dalam status ekonomi sosial orang tuanya rendah, mereka lebih
condong memiliki kompetensi matematika yang rendah dibandingkan dengan orang tua yang status ekonomi sosialnya menengah. Bagi orang tua, dalam beberapa keluarga dengan status ekonomi sosial rendah, keterlibatan dalam mendorong perolehan keterampilan matematika pada anak-anak mereka mungkin terhambat oleh beberapa faktor. Nah, jadi pada keluarga dengan status ekonomi sosial rendah ini memiliki faktor yang mempengaruhi kompetensi matematika pada anak-anaknya. Salah satunya yaitu ketika orang tua tidak dapat memberikan banyak waktu kepada anak untuk mengajarkannya, ditambah lagi pengetahuan orang tuanya yang memang belum cukup ataupun pengetahuan orang tuanya yang tidak memadai untuk mengajarkan anaknya. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua berpenghasilan rendah menyediakan lebih sedikit kegiatan matematika daripada orang tua kelas menengah. Seperti tadi, bahwa orang tua yang berpenghasilan rendah ini sangat sedikit mempunyai waktu untuk membimbing anak-anaknya belajar untuk meningkatkan kompetensi matematikanya karena mereka memikirkan banyak hal yang menjadi masalah di dalam keluarganya karena status ekonomi sosialnya itu berada dalam kelas rendah. Kesenjangan status ekonomi sosial sebelum masuk prasekolah menunjukkan bahwa lingkungan rumah memainkan peran utama. Namun, penting untuk dicatat bahwa program prasekolah formal tampaknya tidak memperbaikinya. Nah, jadi adanya kesenjangan status ekonomi sosial sebelum masuk prasekolah itu memainkan peran utama. Namun, kesenjangan ini itu ketika masuk program prasekolah formal, hal itu tidak memperbaiki kompetensi matematika yang dimiliki oleh anak sebelum anak itu memasuki prasekolah formal. Nah, jadi pada poin ketiga ini, perbedaan dalam pengalaman anak dan peluang belajar sebagai fungsi status sosial ekonomi itu sangat mempengaruhi terhadap kompetensi matematika anak, karena peran keluarga itu penting dalam pengetahuan awal anak tentang matematika. Nah, teman-teman, alhamdulillah penjelasan dari bahan kajian yang pertama, peran keluarga, sudah selesai. Adapun bahan kajian yang kedua, peran bahasa, akan dibahas di video part keduanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.